Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul dari kampus Universitas 19 November Kolaka, Prodi Pendidikan Jasmani kelas B dengan NIM 2317300881. Di sini saya akan membuat materi video pembelajaran penjas adaptif dengan dosen pengampu Ibu Rosti SPD MPD dengan judul materi klarifikasi tekanan darah dan kebutuhan pembelajaran penjas adaptif. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama itu latar belakang. Salah satu faktor kesehatan yang perlu diperhatikan dalam penjas adaptif adalah tekanan darah, yang merupakan indikator penting untuk mengukur kesehatan jantung dan pembuluh darah. Tekanan darah yang terkontrol, baik yang terlalu tinggi hipertensi maupun terlalu rendah hipotensi, dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius, terutama dalam aktivitas fisik. Tekanan darah yang abnormal dapat membatasi kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik yang intens. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai klarifikasi tekanan darah menjadi sangat penting dalam menyusun program penjas adaptif. Klarifikasi ini memungkinkan guru dan pelatih untuk menyesuaikan jenis, intensitas, dan durasi aktivitas fisik yang diberikan kepada siswa berdasarkan kondisi tekanan darah mereka. Namun tidak semua siswa dengan masalah tekanan darah memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi mereka sendiri. Edukasi yang memadai mengenai tekanan darah dan dampaknya pada aktivitas fisik sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi dan keamanan siswa dalam penjas adaptif. Kebutuhan pembelajaran secara mandiri, pengenalan tanda-tanda bahaya, dan modifikasi gaya hidup yang mendukung stabilitas tekanan darah. Dengan latar belakang tersebut, sangat penting untuk menyusun strategi pembelajaran yang tidak hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan fisik, tetapi juga memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa tentang bagaimana tekanan darah mereka mempengaruhi kesehatan dan performa fisik mereka. Program penjas adaptif sangat efektif, harus didukung oleh pendekatan yang holistik, di mana kesehatan kardiovaskular siswa dipantau dengan baik dan aktivitas fisik yang diberikan sesuai dengan kondisi medis mereka. Kita masuk ke materi kedua, yaitu pengertian tekanan darah. Tekanan darah merupakan kekuatan literal pada dinding arteri oleh darah yang didorong dengan tekanan darah dan jantung. Puncak dari tekanan maksimum saat ejaksi terjadi adalah tekanan darah stolik, dan pada saat vertikal beraksi, darah yang tetap dalam arteri menimbulkan tekanan distolik atau minimum Holter dan Perry 2009. Rata-rata tekanan darah normal biasanya 120 sampai 80 mmHg. Sudar 2013. Tekanan darah merupakan tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri jika darah tersebut dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Semakin tinggi tekanan darah, maka semakin keras jantung itu bekerja. World Health Organization 2013, nilai normal tekanan darah seorang dengan ukuran tinggi badan, berat badan, tingkat aktivitas normal dan kesehatan secara umum adalah 120 sampai 80 mmHg. Selanjutnya kita masuk ke
Klarifikasi tekanan darah. Klarifikasi tekanan darah menurut WHO dan Joint National Committee JNC 8 terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, tekanan darah normal sistolik 90 mmHg, distolik 60 mmHg. Yang kedua, pretensi. Yang pertama itu sistolik 120 sampai 139 mmHg. Yang kedua distolik 80 sampai 89 mmHg. Nomor 3, hipertensi derajat. Yang pertama itu sistolik 140 sampai 159 mmHg. Yang kelima, hipertensi tekanan darah rendah. Yang pertama sistolik 120 mmHg. Yang kedua distolik 80 mmHg. Distolik 90 sampai 99 mmHg. Yang kelima, yang keempat, hipertensi derajat sistolik 160 mmHg sampai distolik 100 mmHg. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran tekanan darah. Tekanan darah diukur dengan menggunakan tensimeter atau bisa disebut dengan sphygmomanometer atau blood pressure monitor. Hasil pengukuran tekanan darah berupa dua angka yang menunjukkan tekanan sistolik dan tekanan distolik. Contohnya tekanan darah 120 sampai 80. Angka yang di atas menunjukkan tekanan darah sistolik, yaitu tekanan diarteri saat jantung berdenyut atau berkontraksi memompa darah melalui pembuluh tersebut, dan jangka di bawah menunjukkan tekanan distolik, yaitu tekanan diarteri saat jantung berrelaksasi di antara dua denyutan kontraksi. Angka-angka ini memiliki satuan milimeter merkuri. mmHg, Hg adalah simbol kimia untuk mengukur. Satuan ini menunjukkan cara pengukuran tekanan darah sejak pertama kali ditemukan. Palmer dan Williams 2017. Saat ini terdapat dua jenis tensimeter itu. Yang pertama, tensimeter digital. Tensimeter digital merupakan alat tensimeter yang lebih mudah digunakan dibanding tensimeter manual. Alat ini dapat memberikan nilai hasil pengakuan hasil pengukuran tanpa harus mendengarkan bunyi aliran dan bunyi krok-krok, dan hasil pengukuran dapat dilihat pada layar. Beberapa alat tensimeter digital juga dapat mencetak hasil pengukuran tekanan darah dalam kurung Medicalogy 2017. B. Tensimeter manual. Tensimeter manual dibedakan menjadi dua, yaitu tensimeter aneroid dan tensimeter air raksa. Cara mengoperasikan kedua jenis tensimeter ini sama. Perbedaan kedua jenis tensimeter ini adalah pada alat untuk membaca hasil pengukuran, di mana tensimeter aneroid hasil pengukuran dapat dilihat melalui angka yang ditunjukkan oleh jarum pada cakram angka, sedangkan pada tensimeter raksa hasil pengukuran dapat dilihat melalui nilai yang ditunjukkan oleh air raksa. Pada skala yang ada dalam kurung Medicalogy 2017, menurut Chesky dan Benson 2006, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengukuran tekanan darah, yaitu yang pertama, jangan minum kafein atau merokok selama 30 menit
sebelum pengukuran. Yang kedua, duduk dalam diam selama 5 menit atau 27. Yang ketiga, selama pengukuran duduk di kursi dengan kedua kaki di lantai dan kedua lengan bertumpuk sehingga siku berada pada posisi yang sama tinggi. Yang keempat, bagian mindset yang dipompa setidaknya harus mengelilingi 80% lengan dan mindset harus diperhatikan pada kulit yang telanjang, bukan pada baju. Yang kelima, jangan berbicara selama pengukuran. Selanjutnya kita masuk kepada faktor risiko dan tekanan darah. Yang pertama itu hipertensi. Berdasarkan penyebab terjadinya hipertensi dibedakan menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah hipertensi dengan penyebab klinis yang tidak diketahui secara pasti. Jenis hipertensi primer sering terjadi pada populasi dewasa, antara 80% sampai 95% dari penderita hipertensi. Hipertensi primer tidak bisa disembuhkan, akan tetapi bisa dikontrol dengan terapi yang tepat. Dalam hal ini, faktor penyebab seperti genetik, usia, kurangnya aktivitas fisik mungkin berperan penting untuk terjadinya hipertensi primer. Dalam kurung Tanto et al. 2016, hipertensi sekunder terjadi akibat sesuatu penyakit atau ginjal atau kelainan yang mendasari seperti stenosis arteri renalis, penyakit bronkium ginjal, hiperaldosteron dan lainnya sebagainya. Penata laksanaan untuk hipertensi sekunder yaitu dengan cara mengobati penyakit penyebabnya. Terlebih dahulu, memodifikasi gaya hidup dirasa tidak berpengaruh signifikan atau mengobati hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder yang bersifat akut menandakan bahwa adanya perubahan pada curah jantung. Dalam kurung Tanto et al. 2016, tanda dan gejala tahap awal hipertensi biasanya ditandai dengan asimutal, hanya ditandai dengan kenaikan tekanan darah. Kenaikan tekanan darah pada awalnya sementara, tetapi pada akhirnya menjadi permanen. Gejala yang muncul seperti sakit kepala, tengkuk dan leher dapat muncul saat gerbang yang berkurang selama siang hari. Gejala lain yaitu nokturia, bingung, mual, muntah, dan gangguan penglihatan. Dalam kurung Lemon et al. 2015. Menurut World Health Organization 2013 juga menyatakan sebagian besar penderita hipertensi merasakan gejala penyakit, gejala klasik dan hipertensi, yaitu hiperteksis, sakit kepala, kelesuan dan pusing disebabkan dengan terkena darah yang meningkat. Dalam kurung Bahagani 2018, hipertensi dapat diketahui dengan mengukur tekanan darah karena penyakit ini tidak memperlihatkan gejala, meskipun beberapa pasien melaporkan nyeri kepala, lesu, pusing, pandangan kabur, muka yang terasa panas, atau telinga mendingin. Pada hipertensi sekunder, akibat penyakit ini seperti tumor, terdapat keringat berlebihan, peningkatan frekuensi denyut jantung, rasa cemas yang hebat, dan penurunan berat badan. Dalam kurun Agios et al. 2010. Faktor yang mempengaruhi hipertensi. Faktor yang mempengaruhi
Tidak terkontrolnya tekanan darah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor yang tidak dapat dikendalikan dan faktor yang dapat dikendalikan. Yang pertama, faktor yang dapat dikontrol. Nomor satu, umur. Semakin bertambahnya umur, elastisitas pembuluh darah semakin menurun dan terjadi kekakuan dan perapuhan pembuluh darah, sehingga aliran darah terutama ke otak menjadi terganggu. Sering dengan bertambahnya usia dapat meningkatkan kejadian hipertensi dalam kurung gamma Smadi and Harini 2014. Yang kedua, jenis kelamin. Faktor gender berpengaruh pada kejadian hipertensi, di mana pria lebih berisiko menderita hipertensi dibanding wanita, dengan risiko sebesar 2,29 kali untuk meningkatkan tekanan darah sistolik. Pria diduga memiliki gaya hidup yang cenderung dapat meningkatkan tekanan darah dibandingkan dengan wanita. Namun setelah memasuki menopause, prevalensi hipertensi pada wanita meningkat, bahkan setelah usia 65 tahun. Hal ini terjadi diakibatkan oleh faktor hormon yang dimiliki wanita, dalam kurung Astiari 2016. Yang ketiga itu keturunan. Riwayat hipertensi yang didapat pada kedua orang tua akan meningkatkan risiko terjadinya hipertensi esensial. Orang yang memiliki keturunan yang menderita hipertensi memiliki risiko lebih besar menderita hipertensi esensial. Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga tersebut memiliki risiko menderita hipertensi. Hal ini berhubungan dengan peningkatan kadar stadium intraseluler dan rendahnya antara potasium terhadap sodium. Asia 2016. Hipertensi cenderung merupakan penyakit keturunan. Jika orang dari orang tua menderita hipertensi, maka sepanjang hidup keturunan mempunyai 25%, maka kemungkinan 60% keturunannya akan menderita hipertensi. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang dapat dikontrol. Yang pertama itu obesitas, berat badan dan indeks massa tubuh MT berkorelasi langsung dengan tekanan darah, terutama tekanan darah sistolik. Obesitas bukan satu-satunya penyebab hipertensi, namun prevalensi hipertensi pada orang dengan obesitas jauh lebih besar. Risiko hipertensi pada orang dengan obesitas jauh lebih besar. Kalau risiko relatif untuk menderita hipertensi pada orang gemuk 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang berat badannya normal. Dex 2015. Yang kedua, diabetes meletus. Diabetes meletus (DM) adalah suatu penyakit di mana kadar gula darah, gula rendah, gula sederhana di dalam darah tinggi di Indonesia. DM dikenal juga dengan istilah penyakit kencing manis, yang merupakan salah satu penyakit yang profesinya klaim meningkat. Seseorang dikatakan menderita diabetes jika memiliki kadar gula darah 126 mg atau sampai DL, dan pada tes waktu 200 mg atau DL dalam kurung Manan 2012. Yang ketiga, konsumsi alkohol. Pengaruh alkohol terhadap kenaikan tekanan darah. Telah dibuktikan mekanisme peningkatan tekanan darah akibat alkohol masih belum jelas, namun diduga peningkatan kadar kolesterol dan peningkatan volume sel darah merah serta kekentalan darah berperan dalam meningkatkan tekanan darah. 16 Beberapa studi menunjukkan hubungan langsung antara tekanan darah dan
dan menunjukkan hubungan langsung antara tekanan darah dan konsumsi alkohol. Efek terhadap tekanan darah baru nampak apabila mengonsumsi alkohol sekitar 2-3 gelas ukuran standar setiap harinya. Yang keempat, kebiasaan merokok. Zat-zat kimia beracun seperti nikotin dan karbon monoksida yang dihisap melalui rokok yang masuk ke dalam aliran darah dapat merusak lapisan endotel pembuluh darah arteri dan meningkatkan tekanan darah. Tinggi merokok juga dapat menyebabkan meningkatnya denyut nadi jantung dan kebutuhan oksigen dan disuplai ke otot-otot jantung. Merokok pada penderita tekanan darah tinggi semakin meningkat risiko keturunan kerusakan pada pembuluh darah. Artel Depox 2015. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu tekanan darah dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu normal prahipertensi, hipertensi tahap 1 dan hipertensi tahap 2. Pengelompokan ini penting untuk memahami kondisi kesehatan individu, terutama dalam konteks pendidikan jasmani adaptif. Yang kedua, individu dengan hipertensi memerlukan perhatian khusus dalam kegiatan fisik karena tekanan darah yang tidak terkontrol dapat berbahaya saat melakukan aktivitas fisik dan intens. Dalam konteks pendidikan jasmani adaptif, siswa dengan kondisi tekanan darah tinggi memerlukan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan. Aktivitas fisik yang dilakukan harus dirancang agar aman dan mendukung peningkatan kesehatan mereka secara bertahap dengan intens yang sesuai. Yang ketiga, pembelajaran harus mempertimbangkan kondisi kesehatan setiap individu, termasuk penyediaan program olahraga yang tidak terlalu membebani sistem kardiovaskular mereka. Guru atau pelatih perlu memahami klarifikasi tekanan darah agar dapat memberikan instruksi dan pengawasan yang tepat serta mendukung modifikasi kegiatan jika diperlukan. Itulah tadi materi yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.